Halo kawan, ini konten curhat, sharing season antara aku dengan guruku. Jadi, pernah gak sih kalian merasa dulu kalian begitu bersinar, penuh prestasi, selalu menjadi kebanggaan orang tua dan sekitar. Lalu, kita mendewasa dan melihat diri kita yang sekarang. Kok hanya seperti ini ya? Kok kita nggak tumbuh-tumbuh ya? Seringkali kita terjebak pada penghalang-penghalang yang membuat kita sulit bertumbuh. Entah itu mungkin dikatakan mental block, atau kita merasa kita salah memilih keputusan di masa lalu. Kayak, oh ternyata dulu salah pilih jurusan ya, sehingga sekarang keputusan itu seakan-akan menjadi penghalang untuk kita terus bertumbuh atau berkarir lebih baik. Atau mungkin kita merasa kayak, oh kayaknya kita salah tempat tumbuh nih. Kita hanya tinggal di desa, gak ada apa-apa, gak bisa produktif. Tidak seperti teman-teman kita yang berkarir di kota, bahkan di luar negeri. Begitu cemerlang karirnya, banyak duitnya, gajinya besar. And look at us, kita hanya diam di rumah bersama orang-orang itu aja. Saat kita mengalami hal seperti ini, pantaskah kita menyalahkan diri kita sendiri, orang lain di luar sana, atau menyalahkan lingkungan kita yang tidak kondusif? Nah, ini adalah sharing season saya dengan guru saya. Mungkin bagi kawan-kawan yang merasa relate dengan kondisi ini, bisa mengambil manfaatnya. Begini kata guru saya. Iya. Sebenarnya setiap keputusan kita itu tepat pada waktunya, ya. Misalnya mungkin wah kayaknya aku dulu salah keputusan nih misalnya gitu ya. Sebenarnya ya itu keputusan yang tepat pada waktu itu. Ya, ketika kita sekarang misalnya menyesali itu mungkin ya ada suatu pelajaran yang belum kita ambil. Karena sejatinya segala sesuatu memang sudah tepat begitu begitu adanya ya sudah benar adanya ya meskipun kita merasa kayaknya tuh aku kurang tepat nih keputusannya dulu ya sebenarnya itu adalah keputusan yang tepat pada waktu itu. Misalnya dulu saya aduh ngapain saya ngambil pertanian gitu ya, toh saya nggak suka bercocok tanam gitu kan, saya nggak bisa gitu, terus ngapain dulu saya ngambil pertanian. Oh ternyata misalnya ternyata dengan saya kuliahnya di Unsud ya, bukan pilihan pertama saya gitu tuh, saya ketemu dengan suami saya gitu. Nah itu ada runtutan-runtutan yang mungkin kita tuh sebenarnya adalah proses yang panjang ya. Ya seperti yang pernah saya pernah cerita enggak yang sebenarnya alur dari hidup kita itu tuh saling berkesinambungan, saling nyambung gitu. Jadi enggak sepenggal. Mungkin ketika kita merasa menyesal karena kita hanya melihat sepenggal saja, melihat sepenggal pada momen saat ini. Jadi kayaknya ada kekecewaan, ada penyesalan dan sebagainya. Padahal yang kita sadari, kita kalau mau melihat itu dengan lebih luas ya, dan kita di zoom gitu ya, melihat peristiwa misalnya yang sekarang, peristiwa sekarang, kita di zoom lagi dari yang masa lalu hingga mungkin ada kemungkinan masa depan gitu ya. Itu tuh sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang sia-sia. Bahkan sesuatu kesalahan pun itu adalah sesuatu yang memang tepat pada waktu itu gitu ya. Mungkin kita pernah berbuat kesalahan di masa lalu gitu, tetapi itu juga sesuatu yang tepat juga pada waktu itu, karena dengan kesalahan itu kita menjadi belajar sesuatu ya. Itu ini namanya dualitas ya, yang namanya ketika kita kayaknya tuh melihat satu sisi itu salah dan benar, padahal sebenarnya ketika kita melihatnya dengan lebih jauh, lebih komprehensif gitu ya, ya itu sebenarnya sudah benar adanya semuanya. Nah ini untuk menjawab yang pertama ya Mbak Nurzen, barangkali ada salah keputusan dan sebagainya. Ya sebenarnya itu
tidak ada salah keputusan karena segala keputusan itu memang sudah baik adanya untuk kita saat itu dan saat ini juga karena segala peristiwa itu kayak puzzle saling berkesinambungan ya. Terus misalnya kita mungkin salah tempat sehingga kita kurang kondusif, kurang bertumbuh dan sebagainya. Oke, saya ceritakan ini ya. Dulu saya pernah mengalami hal seperti ini, inferior gitu ya. Saya cukup bagus nilainya dari sejak masih SD sampai kuliah. Apa? NIM apa? IPK ya. IP saya tuh lumayan bagus di antara teman-teman yang lain gitu. Dan saya lulusnya lumayan cepat juga. Tetapi di saat teman-teman itu pada memiliki pekerjaan yang bagus-bagus ya, pada ke kota, di Jakarta, dia keterima di Departemen Pertanian dan sebagainya kayak gitu ya. Ada yang sudah kuliah di luar negeri dan sebagainya. Saya kok jatuh ke desa ya, di situ desa yang jauh dari kota ya. Dan saya di situ tuh kayak katak dalam tempurung apa namanya tuh. Ya, istilahnya tuh minder banget gitu. Saya yang dulu kayaknya tuh pinter gitu ya. Tetapi kok saya jatuh di desa dan saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kenapa keputusan itu apakah salah ya gitu ya? Ternyata itu hanya perasaan saya saja. Perasaan saya karena merasa minder tadi, merasa nggak bertumbuh, karena merasa menyalahkan keadaan. Kenapa saya harus kembali ke desa, ke kampung halaman yang jauh dari akses orang-orang yang dulu tuh saya inginkan gitu ya, pekerjaan yang prestisius ya, kenalan orang-orang yang hebat-hebat dan sebagainya. Tapi ternyata itu adalah rasa saya saja. Dan akhirnya setelah saya bisa mengalahkan rasa minder saya belajar menulis. Meskipun waktu itu saya nggak bisa menulis, karena saya bukan dari latar belakang menulis ya. Tetapi saya memiliki semangat untuk berkontribusi, semangat untuk bertumbuh. Waktu itu internet lagi zaman itu belum seperti sekarang ya. Saya harus ke warnet dulu untuk belajar menulis. Waktu itu saya belajar sama orang Jakarta, belajar menulis. Jadi saya belajar menulis ke warnet ya, pergi ke kota, ke warnet 1 jam 2 jam di situ bayar gitu ya. Itu untuk belajar menulis dan saya lakukan itu. Dan akhirnya saya bisa menulis novel. Itu nulis novel juga gak gampang waktu itu karena waktu itu kan kita nggak bisa nerbitin sendiri, kita harus pakai penerbit mayor ya, yang waktu itu penerbit mayor juga seleksinya sangat ketat ya. Dan dari 3 kali saya mengirim novel itu semuanya ditolak ya, dari saya ngirim ke Mizan, saya ngirim ke Bentang Pustaka, semuanya menolak naskah saya. Padahal itu naskah sudah saya ketik dengan bercucuran air mata karena saya itu nggak punya komputer di rumah, saya ngetiknya di warnet ya. Nah itu ketika saya bisa menulis novel dan akhirnya terbit dan itu beredar di seluruh Nusantara, saya baru sadar ternyata dulu saya itu hanya inferior, saya itu hanya merasa rendah diri. Ketika saya mendapat email ya dari pembaca di Irian Jaya, dari pembaca di Kalimantan, dari pembaca di Sulawesi, saya tuh merasa jadi malu gitu loh. Ternyata saya tuh bisa loh meskipun tinggal di kampung ya, kerjaan saya cuma ke pasar dan menungguin warung saya gitu ya. Ternyata saya bisa loh untuk menjadi inspirasi orang lain gitu. Jadi barangkali yang membuat kita merasa wah kayaknya saya tempatnya nggak mendukung nih, saya kayaknya tempatnya lingkungannya membuat saya nggak bertumbuh, jangan-jangan itu hanya perasaan kita saja karena kita belum menemukan apa yang titik di mana kita tuh oh saya harus melakukan ini kayak gitu. Karena saya memiliki pengalaman yang sama, saya tinggal di desa tetapi saya benar-benar merasa bahwa wah saya selama ini malu nih, ngerasa diri saya tuh nggak berharga gitu. Karena setelah saya menerbitkan novel, saya mendapatkan email dari para pembaca yang berterima kasih atas tulisan saya dan itu orang-orang yang nggak saya kenal sama sekali. Gitu Mbak Nurzen. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Mbak Nurzen ya.